Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam Rema pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa dan berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik dan Tuhan terus memelihara kehidupan setiap kita. Kehidupan kita harus terus dilawat dan diberkati oleh firman Tuhan yang akan menjadi landasan untuk setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelum kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau ya Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami. Sepanjang malam hari ini, Kasih-Mu telah nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami pada pagi hari ini bisa bangun kembali. Itu karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan dan rema di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membaca untuk kita semua di dalam Lukas 23 ayat 34. Firman Tuhan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya memberikan tema untuk kita renungkan, yaitu meneladani Yesus dalam hal mengampuni. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat dalam perjalanan pengajaran Yesus, Tuhan Yesus dalam pengajarannya selalu menekankan tentang hal mengampuni. Bahkan dalam doa yang sering kita ucapkan, yang kita sebut adalah doa Bapa kami, Yesus mengajarkan dalam kalimat doa itu, yaitu ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dari hal ini kita belajar bahwa sangat penting untuk memberikan pengampunan. Bahkan Yesus mengajarkan hal yang sangat luar biasa yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun, yaitu mengasihi musuh. Ini adalah pengajaran yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan bagi kebanyakan orang, hal ini tidak masuk akal. Kalau kita berpikir secara logika, maka ketika orang menyakiti kita, hal yang pertama terlintas dalam pikiran kebanyakan manusia adalah dengan membalasnya, atau setidak-tidaknya menyimpan dendam kepada orang itu, dan sangat-sangat sulit untuk memberikan pengampunan. Tetapi Yesus mengajarkan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa kita tidak hanya belajar mengampuni, tetapi yang lebih daripada itu, kita harus bisa mengampuni dan mengasihi musuh kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak hanya sedang atau sekedar berteori dalam pengajarannya. Dalam ayat yang barusan kita baca pada pagi hari ini, kita belajar dan kita tahu bahwa Yesus sendiri membuktikan dalam prakteknya tentang pengajarannya mengampuni dan mengasihi musuh. Dalam kesengsaraan dan penyiksaan ketika Yesus hendak disalibkan, bahkan dia sudah ada di atas kayu salib. Dalam ayat ini dia berkata, "Bapa,
ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dalam kesengsaraannya, dalam penyiksaannya, Yesus memberi dan memohon pengampunan bagi orang-orang yang sedang menyiksa Dia. Dari peristiwa inilah kita belajar sebagai orang yang percaya kepada Yesus juga harus belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, orang yang mengecewakan kita, orang yang menyakiti kita. Bahkan saat kita di dalam keadaan yang menurut kita sulit sekali kita untuk memberikan pengampunan, tetapi justru di saat itulah kita wajib dan harus memberikan pengampunan dan memohon pengampunan itu kepada Tuhan. Apakah hal ini gampang untuk dilakukan? Tentu saja itu sulit untuk dilakukan kalau kita tidak punya pemahaman yang benar. Kita harus punya pemahaman yang benar bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Maka tidak perlu kita menyimpan dendam, tidak perlu kita menahan pengampunan. Ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, kita harus berdoa kepada Tuhan untuk memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Terlebih lagi juga dari diri kita sendiri harus melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kalimat yang diucapkan Yesus, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Kenapa Yesus mengucapkan demikian dalam peristiwa penyaliban? Yesus tahu bahwa orang-orang yang menyalibkan Dia, ada yang berpikir bahwa yang mereka lakukan ini adalah untuk melakukan ajaran agama mereka untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada yang menyalibkan Yesus karena tanggung jawab. Misalnya para tentara-tentara Romawi, mereka terlibat di dalam peristiwa penyaliban Yesus itu karena tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka mendapat perintah untuk menyalibkan Yesus dan mereka melakukan demikian. Tetapi ada juga orang yang berteriak-berteriak, "Salibkan, salibkan Dia," adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mengerti apa-apa tentang apa yang sedang dilakukan untuk menyalibkan Yesus itu. Mereka hanya ikut-ikutan saja untuk berkata, "Salibkan, salibkan Dia." Maka itulah makna bahwa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Orang-orang yang ada saat itu yang menyalibkan Yesus, ada saja orang yang tidak punya pengertian yang benar tentang apa yang mereka lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini marilah kita belajar untuk mengampuni. Yesus sudah memberikan teladan bagi kita, maka kita harus meneladani Yesus dalam hal mengampuni. Bahkan ketika Dia sudah tergantung di atas kayu salib, Yesus memberikan teladan bagi kita untuk kita bisa memberikan pengampunan bahkan di saat tersulit kehidupan kita sekalipun. Mengampuni tidak akan membuat kita menjadi rugi, bahkan mengampuni memberikan kelegaan kepada diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan untuk kami dapat memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kami, kepada orang yang berbuat kesalahan kepada kami. Seperti Yesus juga telah memberikan sebuah teladan yang baik untuk kami, bahwa sekalipun di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah penyiksaan, Yesus mengucapkan pengampunan kepada orang-orang yang ada dan menyakiti Dia saat itu. Maka Tuhan, kami sebagai orang yang percaya kepadamu, berikan juga kami kekuatan untuk kami mengampuni, untuk kami tidak menyimpan dendam kepada orang-orang yang menyakiti hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.